Setiap ranting anggur yang berbuah lebat pernah merasakan apa yang terbaik darinya lenyap di kerat. Kita seringkali kagum ketika melihat kehidupan seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Buah-buah kehidupannya nyata dan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang seperti itu menginspirasi kita. Begitulah seharusnya seorang anak Tuhan hidup dalam hati kita. Namun seringkali kita lupa bahwa semua buah itu tidak muncul begitu saja. Ada proses panjang di baliknya, sebuah proses yang melibatkan pemangkasan dan pembentukan oleh Tuhan. Pernahkah saudara merasakan proses pembentukan oleh Tuhan yang begitu menyakitkan, tetapi akhirnya membawa hasil yang luar biasa? Yesus dengan jelas menyatakannya dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus menegaskan bahwa untuk menghasilkan buah yang lebih lebat, ranting-ranting pohon anggur yang terbaik sekalipun perlu mengalami pemangkasan. Ibarat jarum suntik satu vaksin yang harus diterima oleh seorang anak, pemangkasan tentu saja menyakitkan. Namun seiring berjalan waktu, ranting-ranting yang terluka itu justru menghasilkan buah yang lebih lebat, lebih ranum dan manis daripada sebelumnya. Seperti itulah cara Tuhan membentuk kehidupan setiap orang Kristen yang dipakainya. Terkadang Ia mengambil sesuatu yang kita anggap terbaik, agar kita semakin berbuah bagi kemuliaan-Nya. Saudara, bukankah hal yang sama juga dialami oleh atlet-atlet profesional? Sebelum ia memenangkan perlombaan, ia menjalani pelatihan yang begitu keras. Pelatihnya terkadang sengaja memberikan latihan beban yang begitu berat sampai tubuhnya terasa hancur. Namun justru melalui latihan itulah atlet itu bisa mencapai kemenangan gemilang. Demikian pula Tuhan seringkali mengerat kehidupan kita dengan mengizinkan tantangan dan kesulitan supaya hidup kita semakin matang dan semakin banyak berbuah. Hal ini membawa ingatan kita pada Kristus. Filipi 2 ayat 8 dan 9 menuliskan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Namun setelah kebangkitannya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, salib Kristus mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan awal sebuah kehidupan yang berbuah bagi Allah. Saudara, saat ini, jika engkau sedang mengalami luka karena proses pembentukan Tuhan, jangan menyerah. Ada kasih karunia yang tersedia bagi saudara. Terimalah proses pembentukannya dengan hati yang terbuka. Sebab melalui proses itu, hidup saudara akan berbuah lebat bagi kemuliaan namanya.